Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih diberi jumpa dalam keadaan yang sehat walafiat tanpa kekurangan suatu hal. Eh, Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Monggo Mas Wahyu bisa dipimpin untuk berdoa. Cepat duduk. Siap. Gerak. Berdoa. Mulai. Selesai. Terima kasih Mas Wahyu sudah dipimpin untuk berdoa. Mudah-mudahan apa yang nanti kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat di kehidupan yang akan datang. Amin. Sebelum masuk pada pembelajaran, Bapak akan mengecek presensi dulu. Kira-kira ada yang belum hadir? Atau terlambat mungkin? Hadir semua, Pak. Alhamdulillah hadir semua ya. Meskipun cuacanya gerimis, kita harus tetap semangat untuk belajar. Karena itu kewajiban kita dari dalam perut sampai masuk di dalam tanah. Ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak punya sedikit untuk biar tidak jenuh, biar refresh dulu ya. Bapak punya es breaking, sebentar saya bukakan. Nah, aturannya sederhana. Sebutkan warnanya, jangan tulisannya ya. Anak-anak perhatikan. Bisa, Bisa? Pak. Bisa, Pak. Kita mulai coba. Contohnya kuning, dibaca? Hitam. Kita coba ya. Kuning. Kuning, Merah. merah, Hijau. hijau, hitam, Kuning. kuning, Nah, hati-hati ya, konsentrasi. biru, Ayo. Ada yang keliru nanti ya. Harus konsentrasi. biru, Coklat. coklat, Nah, ini ada pertanyaan. Papan tulis warnanya, putih, awan warnanya, putih, buku gambar warnanya, putih, tapi minumnya. air, Hati-hati, ayo ada yang salah itu tadi. Ayo. Hati-hati, konsentrasi. Ada lagi, satu lagi. Coba, aspal warnanya, hitam, kopi warnanya, hitam, dan mobil warnanya, hitam, kelelawar tidurnya saat. malam, Ayo, tidurnya kelelawar malam apa siang, apa pagi? Nah, konsentrasi. Ayo, hati-hati ya. Ya, sudah, biar melek dulu. Oke? Ya, harus fokus ya. Kembali ke pembelajaran. Setelah kita main, kita ke pembelajaran. Kita kali ini akan membahas tentang pernikahan. Ya, kita membahas tentang pernikahan. Tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Sebelumnya, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran dulu. Yaitu nanti akan menjelaskan tentang pengertian macam-macam tujuan, macam-macam menganalisis dalil nakli pernikahan, menganalisis ketentuan pernikahan, mengkolerasikan talak dan iddah, menjelaskan rujuk dan hikmah pernikahan.
Sebelumnya Bapak punya sedikit video, cuplikan video biar tambah semangat lagi. Kalian perhatikan dulu. سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. Wahai saudara Oki Ramadhani bin Bapak Pairin, saya nikahkan dan saya kawinkan kepada Anda Ririn Novitasari binti Bapak Sukri. Wali ayahnya sudah wakil kepada saya dengan mas kawin uang Rp1.903.000 dibayar kontan. Saya terima nikah dan kawinnya Ririn Novitasari binti Bapak Sukri dengan mas kawin uang Rp1.903.000 dibayar tunai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, sudah ya anak-anak. Sudah kalian lihat tadi cuplikan video. Menegangkan ya anak ya? Iya, Bapak. Sangat-sangat sakral. Nah, itulah yang nantinya kalian praktekkan setelah mungkin keluar dari SMA nanti. Ya. Sekarang kita coba memprediksi apa sih nikah itu. Nah, berasal dari kata nikahan yang berarti kawin. Dalam Bilanka berarti ikatan suami istri yang sah yang menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban bagi suami dan istri. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri agar membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini ada yang sudah kebelet untuk menikah, kira-kira? Belum, Pak. Mungkin Saya Mas Wahyu? masih kecil saya, Pak. Belum berani, masih Masih sekolah. kecil. Biasanya ini yang cewek-cewek ini. Mungkin Mbak Ajeng, ya. Masih takut, Pak. Masih takut. Mbak Ayu mungkin Iya, Pak, saya. sudah mau Iya, Pak, persiapan. saya kalau lulus mau nikah saja. Pusing, Kak. Oh gitu ya. Nah, tapi sebelum menikah kita harus tahu ilmunya dulu. Nah, kita lanjutkan dulu. Setelah mengenal apa itu pernikahan, coba kita amati terkait dengan dasar dulu dari dalil naklinya. Terdapat di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alana bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Di sini biasanya itu tertera dalam undangan biasanya. Nah, ayat ini tertera di dalam undangan. Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kamu yang berpikir. Ini adalah dasar terkait dengan pernikahan, ketentuan pernikahan dalam Islam. Nah, tujuan pernikahan yang pertama adalah nah ini kita harus tahu tujuan pernikahan kita ya. Harus jelas, harus punya tujuan. Tidak hanya asal nikah. Pak, kalau kepingin nikah, Pak. Dek, saged, lek adem-adem, nah, tenang sal, tentok ya. Terus, jadi harus ada punya tujuan. Jadi tujuannya yang pertama adalah memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup atau yang biasa dinamakan sakinah. Yang kedua kebutuhan biologis, di Allah itu jelas. Yang selanjutnya adalah melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Jelas itu. Lanjut. Hukum-hukum dalam pernikahan ada beberapa macam. Ya. Ternyata pernikahan itu ada beberapa macam hukum.
Dikatakan sunnah, hukum sunnah menikah ditujukan untuk orang yang sudah mampu dari segi lahir dan batin untuk menikah, namun masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjerumuskan kepada perzinahan. Ini dikatakan dalam kondisi ini dikatakan sunnah. Nah, hukum pernikahan menjadi wajib jika orang yang telah mampu menikah, mampu dari segi lahir maupun batin. Itu wajib. Ya, anak ya. Dan hukum itu menjadi mubah, hukum pernikahan itu menjadi mubah jikalau seseorang dihukumi mubah untuk menikah apabila faktor-faktor yang harusnya mampu menghalangi terlaksana pernikahan tidak ada pada diri seorang tersebut. Nah, jadi seperti itu. Dan bisa dikatakan hukumnya itu menjadi makruh apabila orang yang dikatakan menikah ini salah satunya belum tercukupi, entah dari finansialnya atau apa. Jadi seperti itu. Nah, cara memilih pasangan. Nabi Muhammad SAW memberikan tuntunan dalam memilih pasangan. Jadi tidak asal-asalan, anak-anak ya. Baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Bukan sok, oh niku pele-pele pasangan, tidak. Ya. Tapi kita harus mempunyai pedoman. Di sini Nabi Muhammad SAW memberi tuntunan di dalam memilih pasangan. Yang pertama adalah melihat dari hartanya. Yang kedua adalah dari keturunannya. Dan yang ketiga adalah kecantikan atau ketampanannya. Ini harus kita menjadi pedoman. Keturunannya harus sama-sama. Dari hartanya. Kalau memang hartanya tidak punya dari finansial, ya mungkin dari harta selain finansialnya. Mungkin dia mampu untuk memberi perhatian kepada kita atau yang lain. Jadi harta ini tidak cukup dipandang hanya finansial saja. Jadi seperti itu. Lanjut. Di dalam rukun-rukun pernikahan ada beberapa macam. Yang pertama ada calon mempelai pria, jelas. Ya, rukun pernikahan itu harus ada mempelai pria. Nah, kalau nggak ada mempelai pria berarti rabi karo sopo kan ngoten. Yang kedua ada mempelai wanita, jelas. Pasangan pria dan wanita. Dan ada 2 orang saksi dan wali. Wali ini dari keluarga atau dari ayahnya si perempuan, si fulan. Dan yang terakhir adalah ijab qabul. Ya, adapun pernikahan itu sendiri, adapun pernikahan yang tidak sah diantaranya yaitu nikah mut'ah, nikah sighor, dan nikah muhallili. Hukum mengadakan walimah. Menurut referensi yang saya temukan di sini, nak, di dalam kitab Al-Ghayyah wal Al-Taqrib adalah sunnah dan wajib hukumnya memenuhi undangan walimah, kecuali jika ada udzur. Seperti itu. Nah, biasanya walimah ini yang hadir itu yang laki-laki. Mas Wahyu, jikalau nanti dapat undangan walimah harus dihadiri. Kalau tidak ada udzur ya wajib itu. Oke, Bapak. Lanjut. Nah, di sini kita membahas tentang talak. Apa sih itu talak? Talak dari segi bahasa adalah melepaskan ikatan. Maksudnya di sini ialah melepaskan ikatan pernikahan. Hukum talak ada beberapa macam sesuai dengan kondisi. Wajib, sunnah, haram, dan makruh. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Macam-macam talak ada ada talak bid'i, ada talak roj'i, dan talak bain. Kalau sindiran biasanya memakai bahasa isyarat. Kalau talak bid'i ini adalah talak yang dijatuhkan kepada istri yang sedang haid. Kalau talak roj'i itu talak yang dijatuhkan kepada istri yang telah dikumpulkan bahkan bukan karena tebusan. Kalau talak bain itu adalah talak yang tidak boleh dirujuk lagi oleh suami kepada istrinya.
Udah, jadi hikmah pernikahan kali ini dapat melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua adalah terbentuknya keluarga bahagia dan saling menyayangi. Yang selanjutnya adalah perlindungan yang diridhoi. Sekali lagi, yang diridhoi oleh Allah antara laki-laki dan perempuan. Ini secara sah, baik secara agama maupun negara. Mendapatkan generasi penerus yang sah, maka kita harus melakukan pernikahan. Nah, dari pemaparan materi yang sudah Bapak paparkan, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak, sudah cukup jelas. Dari Mbak Ajeng, Bapak. Mbak Latifah? Oh, sudah. Ya cukup. Nah, Bapak habis ini akan membagi menjadi beberapa kelompok yang nantinya akan Bapak kasih tugas membuat peragaan atau tutorial cara menikah sesuai dengan syarat ketentuan Islam, pernikahan secara Islam, ya. Jadi kelompok 1 diketuai oleh Pak Wahyu, kelompok 2 diketuai oleh Mbak Ajeng. Ya, minggu depan mohon bisa dipresentasikan tata cara. Nanti Pak Wahyu dengan berbahasa Arab, kalau Mbak Ajeng nanti berbahasa Indonesia. Nanti kita praktekkan di pertemuan selanjutnya ya. Iya, Jadi, Bapak. cara sesuai dengan syariat Islam. Jadi, seperti itu. Ya. Nanti untuk ketemuannya sesuai yang Bapak paparkan tadi. Udah ya. Sebelum Bapak tutup pembelajaran kali ini ada sedikit coba kuis. Nah, kita coba latihan soal. Seorang pria dan wanita pergi melaksanakan umroh ke Tanah Suci. Di sela-sela ibadah umroh, sebelum melakukan tahallul, dia melangsungkan pernikahan yang disaksikan oleh orang saksi. Sebentar. Dari peristiwa tersebut, hukum pernikahannya adalah, ada yang bisa menjawab? Haram, Pak. Ada yang bisa menjawab? Gimana Mas Wahyu? Haram, Pak. Haram, ya benar. Karena melakukan pernikahannya di saat melakukan ibadah umroh. Coba kita latihan soal lagi satu ya, sebelum kita tutup. Ya, meskipun waktunya sudah habis untuk istirahat, sabar dulu, oke? Iya, Pak. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Ada harta, status, jabatan, agama, kecantikan, ketampanan, keturunan. Dari pernyataan yang di atas, termasuk pertimbangan dalam nikah adalah yang mana coba tadi? Bapak menyebutkan mana aja? Kecantikan, Pak. Untuk mempertimbangkan sesuai mana aja? Kecantikan. Kecantikan. Waduh, Pak Wahyu ini, Mas Wahyu ini dari tadi cantik terus ya, yang Iya, dibahas Pak. ya. Harus cantik Cantikan, dong. terus apalagi? Harta, agama, Harta, dan keturunan. agama, Keturunan. keturunan. Bagus. Ya. Jadi nyantol, sudah nyantol ya pertemuan kali ini. Iya, Pak. Kita sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa tugasnya. Untuk refleksi kali ini, pernikahan semata-mata dilakukan sesuai dengan perintah Allah dan Rasul. Dan dilaksanakan harus sesuai dengan Islam. Ada beberapa ketentuan dalam menjalankan pernikahan yang sah di mana agama. Dengan hal-hal negatif dapat terhindar sehingga kita dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Adapun hukum menikah dan nikah ada beberapa macam sesuai dengan kondisi seseorang yang nikah. Mungkin itu yang bisa Pak sampaikan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ada yang ditanya?
Enggak, Pak. Sudah cukup? Sudah cukup, Cukup, jelas. Pak. Ya, anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Sangat menyenangkan sekali, sangat aktif semua. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat semua. Dan jikalau ada salah kata dari Bapak, mohon bisa dimaafkan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.